Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya ADP ya guys. Jadi setelah bersenang-senang di kota Padang, kita lanjutkan pekerjaan kita ke kota Makassar. Oke, kita menuju bandara dan tidak lupa untuk beli tiket. Check-in dulu kita guys. Oke, kita menuju ke pesawat kita. Kebetulan saya berangkat sendirian nih guys dari Padang dengan banyaknya barang-barang. Oke, tuh barang-barang yang dibawa. Pak izin ya Pak. Iya. Bapak turun. Saya mau ke Makassar dulu Pak. Oh, Makassar dulu. Ya. Pesawat. Ya. Dan menuju ekor ya, karena kursinya di belakang jadi ya sudahlah lewat belakang kita. Oke, setelah di atas kita akan take off guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lancarkanlah perjalanan saya ya Allah menuju kota Makassar. Oh ya, tapi info guys, saya nggak langsung ke Makassar, jadi transit dulu ke Jakarta ya. Selama bertugas di Padang, kebetulan saya ada di ATC nih. Dan hari ini yang bertugas di ATC itu Bang Zuri dan Bang Dika. Itu bener-bener sahabat saya yang membimbing perjalanan ya guys. Nah, ada Bang Zuhri dan Bang Dika, tuh atasnya kelihatan guys. 3, 2, 1, dadah. Oke. Dan kita terbang di atas kota Padang melewati pantai air manis ya, tempatnya paling kundang. Dan di atasnya lagi tuh ada bagus banget tuh, bukan Mentawai ya, pokoknya ada bagus deh. Aku pulaunya lupa deh, tapi bagus banget sih. Nah tuh kan kalian bisa lihat tuh teluk-teluknya, waduh bagus banget nih. Bulan kemarin tuh tim kita juga motret di atas sana guys. Oke, daripada bosen perjalanan jauh, kita nonton dulu guys. Nah, sambil nonton anaknya juga makan. Nah, ini keuntungannya naik Garuda adalah kita dapat makan guys. Walaupun tiketnya mahal tapi ya oke lah. Oke, setelah sampai di Jakarta kita harus naik shuttle guys. Ini kita nyampe maghrib deh kalau nggak salah ya. Daripada saya pulang ke rumah nanggung, mendingan kita nginep aja di Garuda Lounge ya. Tuh, tiket kita berangkat ke Makassar di jam 4:30. Oke, kita langsung ke sana aja guys. Kita istirahat di sana biar nggak ketinggalan pesawat. Oke guys, pesawat kita sudah ready, waktunya kita OTW Makassar. Oke, kita langsung sarapan guys, karena ini masih pagi banget. Kita sarapannya mie aja ya. Kalau sarapan nasi, saya kurang biasa makan berat kalau pagi-pagi. Oke, kita nonton dan kita sudah ada di Pulau Sulawesi ya guys. Jadi dikit lagi kita bakal landing. Dan di sana kita juga akan bertemu sama Bang Deki dan juga Pak Ahmad ya. Oke, kita turun dulu. Kita ambil barang-barang. Kalau lah kurang tidur, tapi perjuangan masih panjang. Jadi Makassar. Masih dengan bawa barang bawaan yang begitu banyak. Aduh. tetap semangat guys. Oke, kita janjian di depan ya sama Bang Deki dan Pak Ahmad. Oke, kita menunggu jemputan dan akhirnya kita menuju ke markas TNI AU ya guys. Kita mau bikin notam dan minta izin. Oke, kita melakukan pemaparan dan minta izin. Ini juga bersama Taruna. Oke, nggak lupa dan nggak afdol kalau kita di kota Makassar tanpa makan coto Makassar. Dan ini kebetulan kuahnya putih guys. Oke, setelah bersarapan kita lanjut. Oke, jadi kita naik bus ya. Bang, kita kemana Bang? Kita ke Makale. Ini busnya baru nih, penumpangnya cuma kita doang. Oke, ini kita sudah sampai di kota Nrekang guys.
Jadi jalannya rusak parah, dan ini menurut informasi ini longsor di sini nih guys. Aku nggak bisa ngomong apa-apa guys. Jadi pelan-pelan, berhati-hati, dan kebetulan nih kita diguyur hujan terus dari pas berangkat guys. Dan akhirnya kita sampai juga di Kota Makale guys ya. Jadi ada patung Yesus di belakang sana. Kebetulan ada tim Advent Bang Anto dan Bang Sembe ya. Jadi dia naik motor karena di sana kita juga butuh akomodasi yang cepet. Mantap banget. Ini di daerah mana bang namanya bang? Ini daerah Makale Selatan. Makale Selatan. Makale Selatan. Mantap banget bro, di atas bukit kami. Kabut turun. Karena mobil itu terbatas guys. Bang Anto ini adalah guide-nya, dan juga ada Papang ya. Papang ini selaku driver yang mengantarkan kita ke kota Kecamatan Mapak. Oke, kita lanjutkan perjalanan naik mobil ya guys. Kita pantau suasana kota Toraja. Ini emang bener-bener dipenuhi dengan bukit-bukit pegunungan ya guys. Ya beginilah guys, nih menurut info tuh di bawah sana tuh ada PT atau PLTA juga guys. Nah ini kita menuju jalan yang ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim guys. Nah ini truk aja sampai ngangkat bannya guys ya. Jadi driver di sini tuh wajib bener-bener menguasai medan, dan bannya juga bisa dilihat ya, nih bannya ban off-road. Kita juga naik yang double cabin dan 4-wheel drive ya, 4WD. Oke, kita lanjut dengan goyang-goyang di atas mobil. Oke, nih karena supirnya lagi fokus, jadi kita nggak ngajak ngobrol ya guys, kita dengerin musik aja. Juga kita ada keterbatasan bahasa guys, jadi rada susah untuk ngobrol. Jadi ya udah, saya dokumentasin aja perjalanan ini yang sangat mengesankan. Oke, kita bertemu dengan rumah-rumah adat Toraja, rumah tongkonan ya guys. Nah ini kebetulan hijau banget sawahnya. Nggak lupa juga kita bersuap foto biar ada kenang-kenangan guys. Kita lanjut lagi bertemu dengan mobil truk yang kesulitan melewati jalanan yang begitu indah ini guys. Wahai pemerintah, tolong dibantu ya. Ini jalur provinsi loh guys, ini perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nih, akses satu-satunya nih guys. Jadi mohon diperhatikan jalannya. Wahai pemerintah, foto dulu dong biar ada buktinya. Ini saya guys. Kita lanjut lagi perjalanannya guys ya. Kita menuju jalanan yang menyempit dan curam. Ini kita pelan-pelan banget guys. Nah, ini jadi dibutuhkan driver yang berpengalaman. Wah, sejago-jagonya orang yang naik mobil di Jakarta guys, masih kalah nih sama orang-orang yang naik mobil di sini nih. Jadi harus sabar dan juga harus berhati-hati guys. Nih kiri kanan jurang bro. Tuh liatin, jurang, kejeblos ya udah, waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanan guys. Jadi perjalanannya masih lama. Kita menuju Desa Simbuang, kecamatannya Apak atau Kondodewata ya. Itu yang jadi base camp pertama kita. Jadi kita kemungkinan besar nih akan bermalam di sana ya. Ya karena ya perjalanannya seperti ini guys. Jadi benar-benar memakan waktu. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Desa Simbuang ya guys. Nah, jadi kita akan menuju GCP 1 tuh ya guys. Itu base camp kita. Nah, ini masih ada 1 jam lagi perjalanan dari sini. Ini ya begini nih keadaan jalanannya. Bener-bener harus ekstra hati-hati guys. Rawan longsor. Oke, ini kita melewati Sungai Sadang ya guys. Ini sungai yang terpanjang di Tanah Toraja. Ada Bang Anto juga yang istirahat. Kenal deh bang. Saya kenal saya. Ada juga Bang yang dari Jakarta Sembe. ya bang ya.
Lu sanggup nggak naik? Oke, karena jalanan ini menanjak, jadi kita harus bergantian ya guys. Kita kasih kesempatan untuk mobil yang di depan melewati ini dulu ya. Oke, nampaknya kesusahan ya. Semoga itu tidak terjadi sama kita ya. Saya percaya sama driver Bang Papang ini jago pasti nih. Oke, kita mulai. Wah, bismillah. Wah, gokil guys, bener-bener. Wah, guncangannya mantap ya guys. Ini mobil juga track nih, ngeden ya kan. Tapi mudah ya kan. Memang skillnya jago ini. Misi om. Oke guys, jadi perjalanan kita ini ke Simbuang, rencananya mau nginep di salah satu rumah warga ya. Ini atas rekomendasi dari Bang Papang. Kita disuruh nginep di rumahnya Pak Evan, salah satu ketua kampung. Sih, hati-hati guys. Kayak sih. Oke, kita kasih kesempatan mereka jalan dulu ya guys. Nah, ini kita nyampe di kampung, nggak tahu di kampung apa, di tengah-tengah. Nah, ini ada gereja juga, menarik. Oke. Saya mau tanya, ini kopi apa Bu namanya? Kopi Robusta toh? Robusta. Iya. Oh, mantap. Ini mesin gilingnya ya? Iya. Hasil panen dari kebunnya ibu ya. Wah, mantap. Mantap. Oke, kita melakukan survei lokasi ya guys untuk penentuan titik GCP ya. Saya jujur nih baru pertama kali sih, tapi ya kemarin sudah ada pengalaman di Padang seperti ini untuk pembuatan titik koordinat. Ini suasananya bener-bener apa ya, nggak pernah ketemu di Jakarta. Mungkin di daerah Bogor seperti ini juga kayaknya lebih bagusan ini sih. Bembe Panas, dingin gitu, dan ya. Begini cakepnya bikin bro. betah. Nah, kita juga menuju GCP berikutnya nih yang letaknya di deket sungai ya. Nah, tuh Hutan belantara. Bang Sembe sedang melakukan pengukuran. GCP 4. Oke, kita tinggal untuk bikin kopi dulu guys. Sambil menunggu pengukuran atau recording koordinat, kita nikmati suasana ini dengan membuat kopi. Biarkan Bang Anto mulai berkarya ya guys. Ini bener-bener kopi pertama. Gimana rasanya bro? Toraji yang kita nikmati dengan Gimana, dengan Ngana, begini rasanya? bener-bener survive banget ya. Biasa. Seru menyenangkan sih. Seruput dulu baru teriak. Kita nggak kenal sama satu sama lain, tiba-tiba di Cok! jadi seperti ini lagi, masih kaku-kaku ya. Oke. Kedepannya kita akan kompak terus. Oke, ini makan siang pertama kita karena kita di lapangan. Ya udah, akhirnya kita membuat Indomie. Makanan yang paling simple guys. Tetap kita bersyukuri ya makannya apapun itu. Oke, kita pindah lagi GCP berikutnya. Ini ada di savana ya, di tempat terbuka. Jadi ini enak sih guys. Nah, kita sambil menikmati indahnya alam sambil bercengkrama. Dan juga ditemani rokok guys ya. Oke, ini saya iseng daripada boring, kita jalan-jalan dulu guys, sedikit aja. Dan di sini ada kerbau ya guys, nanti saya kasih tahu videonya ya. Nah, untuk mengobati rasa jenuh kita mulai menghibur diri nih. Menghibur diri sambil menceritakan keadaan. Jangan lupa untuk sujud Ya, guys. emang seperti adanya. Tanah Toraja ini bukan tanah main-main guys. Sejahteranya alam, luar biasa banget. Pokoknya mah loplop Tanah Toraja. Oke guys, terima kasih guys.
Sampai jumpa kembali di Tanah Toraja. Semua orang punya jatah untuk jatuh. Berdiri tanpa menyakiti, merangkul tanpa memukul. Karena tidak semua pertempuran butuh pasukan. Salam dari Surveyor Toraja. Terima kasih kehidupan. Udah tiba sampai di titik ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih alam. Kau memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Ampuni kami yang banyak dosa kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Untuk semua waktumu yang kau berikan sepenuhnya untukku. Oke, karena pengukuran selesai, mari kita kembali ke base camp kita ya, ke rumah Pak Evan. Ini di jam 4 sore ya guys. Kita menyusuri alam ini guys. Oke, ini kebo, halo kebo, ini nggak bakal ketemu di Jakarta, cuma ada di sini, liar ya. Tapi ya jinak juga sih. Sebenarnya pengen banget pegang palanya, ngelus gitu, cuman saya juga takut. Oh ya, ini tedong nih kalau di Toraja, tedong namanya guys. Oke, hati-hati. Jadi kita tuh masuk area wilayahnya kebun orang nih guys. Tapi kita udah izin sih sama pemilik lahan ya. Oke, kita turun ya guys. Jadi ekstrim banget nih. Jadi kalau yang nggak jago naik motor, mendingan jangan deh. Makanya saya lebih suka dibonceng aja nih. Oh ya, FYI Pak Ahmad kita tinggal di Pak Evan ya, karena motornya cuma 2. Jadi ya sudah, soalnya naik gunung kasihan Pak Ahmadnya, biar di base camp saja, biarkan kami yang bekerja. Weh, hati-hati bang, gue ngeri ini nggak ada remnya, weh. Weh, gokil sekali. Kita lanjut. Terima kasih udah datang di Toraja mantap. Oke, kita lanjut ke titik GCP berikutnya guys. Sudah ketemu sama anak-anak. Jadi tadi kita itu ngajak teman-teman untuk survei lokasi ini landing take off-nya ya, di rumah Pak Peter. Nah, ini oke, nih kita tengah malam mau ke rumah Pak Peter lagi ya guys. Kita mau nyari sinyal karena emang bener-bener di sini nggak ada sinyal. abang-abangnya manual. Nih lampu merahnya manual ya, jadi kita harus buka dulu pagarnya satu-satu biar kerbaunya atau kudanya nggak lewat sembarangan. Ada Bang Sembe kita tinggal ya. Tuh kan ada kuda, baru dibilang Halo, guys. Nah, berarti nggak apa-apa ya. Selamat pagi Simbuang ya, nih pagi-pagi ya. Nih sebenarnya ini udah jam 7 pagi nih guys. Tapi ya seperti ini suasananya, kebetulan masih libur sekolah. Enggak deng, sekarang hari Minggu. Hari Minggu guys, jadi sekolah libur. Sekolahnya guys, nih, apa sih namanya? Kita samperin yuk. Nih SD Negeri 2 Simbuang guys. Bangunannya cukup bagus sih ini. Cuman ya kurang rata sedikit lah guys ya, tapi ada lapangannya juga nih. Dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Kita main ke rumah driver Papa John nih, kebetulan ini drivernya tim kedua nih. Ini kita berkenalan sama anak-anak. Halo bro. Ini rumah Selamat datang di panggung rumah ya. Pak John. Wah nih kita juga jajan es krim. Ini pertama kalinya kita makan es krim di Toraja. Oke, kita ke Pak Peter guys untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita ada 2 hari lebih kayaknya di rumah Pak Evan dan Pak Peter ya guys. Ini kita terbang di arah sana. Oke, kita sebagai umat muslim tidak lupa sholat. Kita sholat dimanapun tempatnya. Oke guys, semoga perjalanan kami lancar, dimudahkan ya. Amin ya rabbal alamin. Kang Kernaon teh mana?
Iya, abdi teh nuju Ngalidar itu Oh, nuju Ngalidar itu di mana itu? Di Toraja itu. Toraja. Sana Toraja. Heeh. Lebih bisa nih teh isinya. Lidar teh kayak mana? Boleh Teh nya kanggo pemetaan we gitu biasa. Hari lah. hoyong ngelihat boleh? Kang ningali. Ningali. Oh, ini emang enggak ya. Nah, jadi kieu. Nah, ya dua data nanti data foto, ya data laserna gitu. Oh, gitu. Orang sukses itu bukan milik si kaya, si pintar, si cantik, si tampan. Orang sukses milik manusia yang pandai bersyukur. Terima kasih Ibu, terima kasih Ade. Dadah. Tuh, tabe. Oke guys, kita mau off-road kita. Ini saya bikin video. Nah, nih lanjut ya Bapak. Oke, ini dia perjalanan kita hari ini di Pom Bembe, Kecamatan Simbuang, Tanah Toraja. Oke, setelah misi selesai di area area base camp, kita menuju ke area berikutnya guys ya, ke F3, F4, F5 itu menuju ke daerah berikutnya namanya Konodewata ya guys. Oke guys, kita nyangkut ya, tapi masih bisa jalan pelan-pelan. Oke, habis ini kayaknya saya harus turun nih. Saya harus pantau nih ya. Alhamdulillah. Oke, dan bener kita nyangkut guys. Oke, kita nyangkut. Mundur pun nggak dapet ya bang. Kita biarkan Bang John ini apa ya, melakukan tugasnya ya guys. Kita lihat si Bapak John, Bang John ini. Oke, akhirnya bisa juga. Mundur dikit lagi. Oke guys, berhasil. Oke. Alhamdulillah guys, kita bisa jalan lagi. Wait. Bang John nih, bukan kaleng-kaleng. Selamat kita. Sini lagi dulu, ya baru sini lagi. Kanan dulu bang. Ini adalah hambatan ya, nggak hambatan sih ini ya. Ya seperti ini keadaannya. Jalannya masih lumpur, tanah. Ya jadi begini nih. Untung kita terang ya kan. Kemarin aja waktu kita berangkat hujan, jadi alhamdulillah ada nih terang. Semoga kedepannya juga terus terang ya. Biar pekerjaan kita cepat selesai guys. Halo guys, sekarang tanggal 12 Agustus, posisi kami ada di Kelurahan Konodewata. Sekarang kami sedang di kelurahan untuk mencari sinyal. Sebenarnya ada wifi tapi yang pakai ada 1000 orang jadi. Nah, lihat warganya tuh antusias. Antusias warga untuk mencari wifi. Banyak sekali coy. Sangat ramai guys di sini, seperti pasar untuk mencari koneksi. Jadi sabar saja. Okay. Jadi hari ini tanggal 13 Agustus kita ada di Pasar Konodewata.
bersama teman-teman Yoi. pencari titik Jejak. dari jejak. Ayo kita. Informasi guys, ini pasar ini cuman ada seminggu sekali ya guys. Dan misalkan hari ini Selasa, berarti besoknya ada di hari Rabu, terus minggu Kamis dan seterusnya guys. Sini adalah sarung khas Toraja nih, mantap. Ini langsung sama bapaknya. Ya, Ya. sama penjualnya. Sama penjualnya ya. Coba dikasih tahu Pak harga-harganya satu-satu. Ya, ini 2,5. Ini 100. Ini 150. Kalau yang itu bagian sana 170. Kalau beli kemana Pak? Toraja Toraja. Ada nomor handphonenya nggak? ada Nah, berapa sebutin? 082 Terus? 188 Terus? 740 Terus? 687. Oke, jadi yang mau beli sarung langsung ke nomor bapaknya ya. Bapak siapa namanya? Pak Ikel. Pak Ikel. Oke, thank you guys. Keluar pasar lebih jauh lagi. Pasar Kondo Dewata yang hanya ada di setiap hari Selasa. Karena ya kita butuh konsumsi guys untuk kedepannya kita. Jadi kita harus Kalau pepaya yang suka berolahraga, makanya badannya jadi besar sekali. Berotot semuanya. ini payahnya burik banget ya. Pergi kemana Indo? Pasar. Vela. Halo guys, selamat pagi. Kita di mana? Kita di Kondo Dewata. Oke, jadi hari ini kita perjalanan kemana? Ke Tokeran. Keren. Oke, kita langsung bertanya sama yang punya wilayah. Ini dia, Bang John. Bang John, kita mau kemana kah? Ke Tokeran ya? Kita ke Tokeran. Oh, Tokeran. Udah siap kah? Udah siap sekali. Oke, siap. 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 Semangat dulu guys. Dan guys, jalan nih guys. Semangat ini guys. Guys, ini guys, jalannya guys. Aduh. Jika mengeluh nggak mau sekolah. Dulu papa sekolah nanjak. Bapak sekolah. Oke, kita terbang dulu ya guys. Dan akhirnya selesai juga pekerjaan kita, turun ya. Jadi memang bener-bener di atas bukit sekolahnya ya guys. Tamat sholat, kita main-main menonton kerbau. Raja ini atau di Simbuang banyak sekali kerbau-kerbau yang dilepas atau diliarin. Nah, apa sih kalau di bahasa Toraja tuh tedong ya, yang udah gede juga ada. Kalau di apa di Sunda munding ya, munding. Nah, lucu-lucu banget nih. Pengen dilus palanya. Kita udah di SMA Kondo Dewata dan bertemu Bu Erni ini akan menyampaikan harapannya tentang kemerdekaan Indonesia yang ke-80 sekarang ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Kami dari SMA 12 Tanah Toraja. Harapan kami kalau yang sekarang menjelang 17 Agustus, ya semoga tahun ini tahun terakhir bagi kami tidak dapat jangkauan jaringan. Apalagi mengingat kurikulum merdeka sekarang yang hampir semua media pembelajaran menggunakan internet, sedangkan kami di sini tidak menjangkau internet, jadi sulit sekali bagi siswa untuk belajar. Iya. Terus untuk ruangannya juga kami bisa dilihat di sini masih banyak sekali kekurangannya. Terus apalagi juga beberapa dari kami, khususnya untuk saya sendiri, sudah 8 tahun lebih jadi guru honorer di sini dan sampai sekarang masih belum terangkat. Jadi harapannya semoga tahun depan bisa setidaknya jadi P3 kalah. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itulah kondisi yang ada di SMA Tanah Toraja ya. SMA ini. Jadi kalian harus
bersyukur bisa sekolah di sana karena lebih berbeda dengan apa yang ada di sini. Remote-nya tuh. Guys, kita di Tanah Toraja bertemu dengan langsung Pak Thomas selaku kepala desa. Sebenarnya apa sih atau jadi harapannya Pak Thomas sebagai kepala desa untuk warganya di Kono Dewata? Silakan Pak disampaikan. Ya, kami berharapnya bahwa kegiatan ini boleh berjalan dengan baik sehingga kami bisa menikmati terang di wilayah ini, karena kami termasuk daerah sangat terpencil, jauh dari jaringan Telkomsel, jauh dari PLN, jauh dari, pokoknya tertinggal lah dari berbagai segi. Dan kami ini adalah salah satu wilayah di Kabupaten Tanah Toraja paling barat yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat. Harapan kami dengan adanya tim ini supaya bisa ada follow up dari kegiatan tim ini supaya bisa berkembang. Kami selaku masyarakat terpencil bisa menikmati apa yang diupayakan oleh pemerintah selama ini. Sampai sekarang kami belum tersentuh dengan adanya kegiatan ini. Kami berharap supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke guys, jadi untuk masyarakat Kono Dewata ini sangat perlu sekali adanya listrik dan internet ya. Karena itu sebagian dari informasi, apalagi tentang menyangkut pendidikan di Indonesia Timur. Iya nih kayak rombongannya. Tambahan dari Pak Thomas tentang pendidikan dan harapannya untuk masyarakat Kelurahan Kono Dewata. Silakan Pak Thomas. Ya, makasih. Saya tambahkan sedikit mengenai pendidikan, bahwa pendidikan di Kecamatan Mapak tahun 2009 baru ada SMA. Itu pun juga berdiri dengan inisiatif sendiri oleh masyarakat dengan guru-guru yang ada, guru lokal. Dan masih sudah SMA ini berjalan sudah 10 tahun lebih, masih ada guru-gurunya belum terangkat. Dan sangat memprihatinkan karena kondisi wilayah kami di sini sangat ekstrim dengan jalanan belum memadai, lampu belum ada, Telkom belum ada. Jadi kami ini di wilayah tanpa sinyal. Dan sekolah ini berkembang, tapi sangat membutuhkan pembangunan fisik, pembangunan SDM guru-guru, dan kesejahteraan para pendidiknya. Jadi harapan kami selaku masyarakat Mapak supaya sekolah ini diperhatikan. Sekolah ini SMA Negeri 12 Tanah Toraja sekarang. Jadi kami sangat mengharap supaya ada perhatian dari pemerintah pusat, terutama jalanan, listrik, PLN, dan pendidikan, supaya kami bisa berkembang sama dengan daerah-daerah lainnya. Sekolah ini jauh sekali dari ibu kota, kurang lebih 96 km dari ibu kota kabupaten, dan sangat terpencil, dan masih ada banyak guru-guru yang belum terangkat, kontrak pun belum. Jadi mereka mengabdikan diri dengan sukarela. Jadi harapan kami ada perhatian pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Jadi itulah harapan kami. Semoga dengan kunjungan tim ini boleh membawa hasil dengan baik bagi kami masyarakat Mapak. Atas kesempatannya kita singgah di sini. Dadah. Habis pasar. Enggak tahu juga. Perwis Keliling-keliling ini ya. Kita nikmati ya guys perjalanan kita. Oke, ternyata setelah keluar dari Kono Dewata kita dapat jalan raya ya guys ya, jalan aspal. Selama berhari-hari kita melewati jalan tanah, dan kita juga istirahat di salah satu rumah makan. Akhirnya kita bisa makan bakso guys. Ini momen yang sangat berharga. Terus jalan provinsi batas Tanah Toraja. Pirang ya guys, nggak ada. Jadi seperti inilah perjalanannya, jalanan
ya guys, sebelah kanan kita jurang. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Bandung, Bener-bener di atas bukit ya guys. Dan perjalanan ini tunggu. seperti yang saya bilang di awal, di sini tuh aksesnya susah mobil, jadi kita harus naik motor. Oh, apa tangga? Oh, oke. Kita menuju ke titik F16 nih guys. Jadi lokasinya ada di atas bukit juga. Kita harus samperin. Kita menurun guys. Menurun, memutar dan kembali lagi. Dia jalan kaki saudara. Naik turun. Pokoknya seru dan menegangkan guys. Guys, ini lokasi tempat untuk landing take-off ya. Ini tempat terbuka. Tapi saya pilih ada tempat di atas lagi di sebuah gereja, rumah adat. Lebih open space ya. Sejauh ini apakah ada kendala, brother? Oke, tanggal 15 Agustus kami sudah sampai di Tanah Toraja, kembali Kabupaten Tanah Toraja di Kelurahan Manglapa. Ini adalah titik perbatasan F11 dan F12 dari pekerjaan kami. Yang mudah-mudahan hari ini target kami selesai sampai F16 hari ini. Tapi perjalanan membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari titik sekarang menuju titik selanjutnya. Dan juga kendala-kendala tadi sedikit ada turun dari motor, terutama abang itu, Bang Nando, terlalu berat bawahnya. Ini kami bersama Bang Anto dan tim yang membantu kami selama perjalanan. Dan ini sangat-sangat seru sekali. Pemandangan sangat indah. Woi, tidak bisa kalian lihat di tanah Jakarta, hanya ada di Tanah Toraja. Jadi saya sarankan mungkin bisa teman-teman kalau ada yang mau kesini bisa langsung nanti menghubungi tim-tim yang kami bantu kesini. Begitu saja. Mantap. Gimana Bang Rider yang telah membawa Bang Nando yang berat itu? Apakah masih aman? Perjalanan yang lumayan menantang. Mantap. Gimana dengan abang satu ini? Mantap. Abang ini? Oke. Ya. Jadi emang mereka udah terbiasa, jadi nggak ada kendala. Gimana dengan warga lokal yang akan menjadi news anchor baru nih? Siap. 100% kita harus selalu siap dan siap untuk menghadapi tantangan yang baru berikutnya. Oke, jadi clear ya, kita gas terus. Jadi gimana perasaannya jadi babi? Hah? Babi guys. Harapan ibu di kampung sini? Harapan kami supaya bisa dikasih masukan PLN tahun ini karena kami di sini gelap-gelap setiap malam. Oke. Terus kalau jaringan internet apakah masih lancar? Tidak ada juga. Biar jaringan telepon tidak ada sama sekali. Oke, jadi tolong didengarkan ya, wahai pemerintah. Hormat dulu Bang, bendera Bang. Kita 17 Agustus tetap harus hormat kepada bendera merah putih. Oke, jadi disinilah tempat yang saya pilih untuk melakukan pekerjaan landing take off, karena
tempatnya tinggi dan open space juga ya, jadi jarak pandang kita lebih terbuka, jangkauannya pun lebih jauh. Nah, di Palembungan guys ya. Setelah Kita itu, menuju ke berapa karena guys? kondisi jarak kita pindah lagi 18 di guys. area Kita jadi turun lagi guys. seperti ini guys ya. Jadi kita masuk ke lahan kosong. Masih Kita semangat juga kan, guys? melanjutkan Masih lagi ke sangat misi semangat, berikutnya, guys. ya, karena rutenya itu panjang dan bukan area satu tempat, jadi panjang, jadi mau nggak mau kita harus bergeser. Mendaki gunung seberangnya jurang. Aduh guys, perjalanan hari ini seperti inilah. Anjir, mari kirim ya. Lapangan sebuah sekolahan ya, tidak afdol kalau kita nggak bertanya bagaimana perkembangan Tanggal pekerjaan 16, kita sebagai kita dokumentasi sudah ya. sampai di mana? Apapun itu kita jalani dengan penuh. Nah, coba kita tanya dia. Kita ini ada di Bukit Pangembang, di F16, 15, dan kerjaan hari ini selesai. Di belakangnya turun kabut. Ya, semua di belakang sana ada kabut. Dan hari ini kami sangat-sangat senang karena pekerjaan selesai, walaupun ada sedikit insiden tadi. Dan tetapi semangat terus kami untuk menyelesaikan pekerjaan. Mengantarkan kita gimana? Saudara ini Bang Wawan nih, malu-malu kucing dah. Ah, Bang ini aja nih, Bang Markus, yang pernah jadi kiper Indonesia. Gimana? Mantap ya. Nah, ini nih, ini rider kece, yoi. Ya, perjalanan hari ini lumayan menyenangkan dengan abang-abang. Sekian. Nggak ada kata-kata? Tidak ada kata-kata hari ini. Oke. Cukup sekian. Oke guys, setelah pengerjaan di Desa Mesakada, kita menuju ke Supirang ya guys. Menuju ke Supirang ini sama halnya menuju provinsi Mamasa ya. Jadi letaknya itu di balik gunung. Jadi mau nggak mau kita harus memutar. Dan beginilah suasananya. Oh iya, dan di sini listrik sudah mulai masuk ya guys. Jadi sudah mulai ada kehidupan dan sinyal ya, walaupun ya terbatas. Ini kita lihat rumah-rumah warga juga sudah ada sedikit perbedaan ya daripada yang ada di Toraja. Nah, dan sini salah satu daerah penghasil kopi ya guys. Oke, setelah sampai di Desa Supirang, kita langsung mulai eksekusi pekerjaan kita ya guys. Jadi sebenarnya akses ke sini tuh lebih mudah menggunakan motor daripada mobil ya guys, karena lokasi pengerjaan kita tuh di balik sungai, jadi mau nggak mau harus ya naik motor gitu kan. Dan tetap kita pakai ojek lokal ya. Jadi selain memberdayakan pekerja lokal juga memberikan insentif ya. Nah, ini sudah ada mulai ada masjidnya ya guys. Jadi bisalah kita mulai tipis-tipis untuk mengerjakan sholat di masjid atau musola ya. Enggak seperti sebelumnya kita di tempat terbuka. Nah, Inilah F2223. Wah, ini cakep banget. awal dari Masih bersama sungai Gimana Bang, mantap perjalanan? Mama saya guys ya. Agak lumayan. Kita ditemani sama Papa John ya. Karena hari ini Gimana Bang koordinator? Bang Anto sedang Mantap kurang enak jalannya, seru sekali. Dengan motor tidak ada rem. badan. Mantap. Lokasinya Papa John gimana kata-kata hari ini? Jadi jarak pandang kita jauh ya guys. Nah, dari sini juga banyak hewan-hewan diliarin ya. Jadi ada kuda juga tuh di seberang sana. Halo guys.
ada bocil-bocil. Di sini interaksinya masih kurang ya guys. Baik, kita lanjut ke perjalanan berikutnya guys. Hari ini kita melewatin sungai lagi dan menerobos sungai yang kering. Seperti pada sebelumnya, rute kita tetap masih di pinggir-pinggir bukit ya guys. Memang begini adanya. Nanti saya bantu kasih rute pekerjaannya guys ya, biar kalian bisa tahu betapa indahnya dan penuh perjuangannya pengerjaan kami ini. Nah, di sini sudah mulai ada kehidupan ya guys. Padat, perkampungan, ada masjid juga. Jadi saya merasa lebih nyaman aja gitu dibandingkan tempat sebelumnya. Hai adik-adik, semangat sekolahnya Akhirnya ya. bertemu masjid setelah sekian lama guys. Ada masjid. Kita pun berhasil menunaikan sholat asar guys di salah satu masjid. Oke, setelah pekerjaan selesai kita menuju ke Bakaru, ke PLTA-nya guys. Nah, jadi sepanjang jalan ya sungai Mamasa ini. Nah, seperti inilah tampilannya. Jadi sebelum masuk ke sana kita akan minta izin dulu kepada pihak yang berwenang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung melakukan pengerjaan ya guys. Nah, kita juga ada kesempatan bisa sholat di sini di salah satu masjid di Mes PLN ya guys, di Bakaru, PLTA Bakaru. Nah, seperti inilah kondisinya guys. Luas dan rada terbengkalai ya guys nih, banyak gedung-gedung kosong tidak berpenghuni ya. Mungkin nih rencananya untuk pusat pendidikan atau apa gitu, tapi kita sendiri pengen menjadikan tempat ini sebagai lokasi syuting. Ini menarik banget ini. Oke guys, kita selanjutnya kita menuju ke bukit PLTA ya guys. Nah, di sini menurut informasi ada daerah yang terlarang dan kami dianjurkan untuk membuat tour guide yang memang tahu rute dan jalannya ya, karena dikhawatirkan kita akan tersesat ya guys, karena kita masuk ke dalam hutan dan naik ke pegunungan. Masker. Ya, persiapan kami seperti ini. Iya. Sebenarnya kurang safety ya untuk menaiki bukit ini kita dengan sepatu boot ya. Tapi ya sudah, kita coba eksekusi ya guys. Nah, karena di sini tidak ada akses kendaraan, mau nggak mau kita harus bawa barang-barang kita sendiri guys. Ini kita ganti-gantian ya. Ini kebetulan adalah box drone-nya ya guys, atau koper drone-nya ya, dan baterai ada di tas saya dan juga tas Nando. Jadi seperti ini ya guys situasinya ya. Ini sungai juga sebenarnya, aliran sungai cuman kering nih. Ini batu-batu yang sangat besar. Jadi ini kita naik bukit atau naik gunung yang berbatu-batu guys, full batu. Namun ini sebenarnya sih kita udah kesorean nih, nggak tahu apakah bisa sampai ke atas atau enggak. Tapi kita memutuskan untuk pulang aja deh, karena durasi dan jarak tempuhnya kita kan sebagai pemula ya, kita udah jam 4 sore, kemungkinan besar bakal terlalu malam kalau di atas sana. Jadi kita putuskan untuk pulang dan lanjutkan esok hari. Ya, sebagai hiburan kita bertemu sapi dan kita mau bertanya. Halo guys, Mes PLN di mana guys? Bang, kalau ke apa namanya Pocinki ke sebelah mana bang? Oh, ke sana. Oke bang. Oke, berangkat guys. Makasih. Aduh bang, Mes PLN sebelah mana bang? Sana. 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 Ke sana ke bawah. Mana bang? Ya, ke sana. Oke siap. Oke siap. Siap. Makasih bang. Makasih ya.
semangat. Semangat. Kang B, semangat. Ya, Pak, semangat, Pak. Oke guys, jadi di sini adalah misi terakhir kita di atas bukit PLT Abakaru ya guys. Oke, sementara anak-anak kita bisa kembali prepare ke Jakarta, saya masih standby di Toraja. Dan oke, selamat datang di Toraja. Jadi kita udah keluar dari Bakaru ya guys, dan alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat Jumatan ini kebetulan. Dan habis itu malamnya kita bakar-bakar. Hanya ada saya guys ya, karena saya yang terakhir standby di Toraja. Teman-teman udah balik ke Jakarta sekalian membawa data untuk diolah. Jadi apakah udah fix atau belum tergantung olahannya, dan saya juga bisa pulang ketika sudah selesai. Oke, di sini saya mendapatkan keluarga baru dan ya alhamdulillah beginilah keadaan keluarga kami di Toraja. Oke guys, ternyata saya dapat info, ternyata harus ada reflect karena beberapa pekerjaan ini harus disempurnakan ya. Jadi mau nggak mau kita harus kembali lagi ke Kondo Dewata untuk menyempurnakan pekerjaannya guys. Jadi selama saya menunggu teman saya untuk datang ke Toraja, saya mau menikmati waktu untuk melihat kegiatan Manene, Rambu Solo, dan hal adat budaya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat fullnya nanti di episode Rambu Solo dan Manene ya guys. Oke, kita lanjut ke perjalanan episode 2 ya. Kita kembali lagi ke Kondo Dewata. Oke, kita melewati perjalanan yang indah seperti ini ya. Jadi kita starting satu mobil ya, nggak seperti sebelumnya yang kita dipecah menjadi 2 tim, motor dan tim mobil ya. Kali ini perjalanannya cukup dengan 3 orang dan 1 driver ya. Nanti motor rencananya kami akan sewa di TKP. Hari ini adalah sampai dulu di Kondo Dewata, yang sebelumnya kami akan menginap di rumah Papa John. Karena ini kita berangkat sudah terlalu sore dan kemungkinan bakal nyampe tengah malam ya. Ya, itu baru kita akan melakukan perjalanan di pagi harinya ya. Inilah keadaan yang seperti sebelumnya guys ya. Masih melewati hutan belantara ya guys ya, dengan kondisi tekstur tanah yang ya seperti ini. Ini alhamdulillah kita berangkatnya dengan kondisi terang ya guys ya. Namun setelah sampai di rumah Papa John ternyata turun hujan ya guys. Ya, seperti sebelumnya kita juga sempatkan diri untuk menengok piarahan kita ya. Nggak ada yang ini piaraan warga ya guys. Kita hanya lewat dan ya sambil menikmati ini tedong-tedong, kerbau-kerbau Toraja yang milik warga yang untuk apa namanya, untuk acara adat nanti ya. Udah besar-besar banget ya guys ya. Dan ini bener-bener diliarin ya, jadi tanpa di kandang. Nah, tuh seperti inilah ya kondisinya ya ke desa Kondo Dewata ya. Jadi emang menarik sekali. Oke, kita kembali ke jalan yang ekstrim ya. Ini jalanan Kondo Dewata, kalian pasti sudah berapa kali kenal ya. Ini memang jalannya berlumpur ya guys. Ini alhamdulillah juga kita dikasih kering ya, tidak basah. Coba kalau habis turun hujan wah pasti meleset-meleset ya. Semoga perjalanan kita lancar ya tanpa adanya hujan. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya guys. Kita menuju Kondo Dewata. Rencananya kami itu mau menginap di rumah Pak Thomas ya, Pak Lurah ya. Tapi kalaupun tidak ada, kita akan menginap di rumah salah satu warga. Pokoknya tujuan kita adalah mencari titik terdekat dari lokasi pekerjaan kita ya, landing take off ya. Oke, jadi bulan kemarin itu di sini sawahnya itu penuh dengan padi, sekarang sudah kering ya, jadi sudah dipanen ya guys. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju rumah Papa John. Papa John ini supir yang udah saya anggap sebagai abang ya, dan dia pun menganggap saya udah seperti adanya, makanya kami disarankan untuk menginap dulu di rumahnya dia sebelum bekerja. Oke, kita lanjut lagi guys. Pagi sudah menyapa, waktunya kita harus kembali bekerja. Ini cuacanya sangat mendukung ya guys. Terang, pagi yang cerah, semoga pekerjaan kita lancar. Ke misi kita, jadi setelah sampai kita tuh
cek surrounding ya dan cari sinyal ya. Jadi ternyata kita harus upload dulu ya, upgrade dari kamera atau drone sebelumnya, karena kita juga sempat foto udara menggunakan kamera L1 ya atau P1. Nah ini kita kembalikan lagi ke kamera L2 atau leader ya, jadi harus adanya upgrade. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju Kondo Dewata Tokeran ya guys. Ya seperti biasa kita akan melewati jalanan yang penuh dengan becek-becekan ini ya. Jadi karena tadi malam turun hujan, jadi basah nih ya. Ya tapi ini tidak terlalu sulit untuk driver andalan kita Papa John ya. Kalian bisa lihat nih, dengan penuh kehati-hatian Papa John pasti akan bisa ya. Kita kasih kesempatan dulu untuk abang-abang naik motor, hati-hati bang. Oke, ayo Papa John. Oke ya tuh, jadi wah licin sekali. Aits, hati-hati. Oke, pelan-pelan sebenarnya ini jauh ya guys, jadi saya zoom dulu tuh, saya zoom. Nah ini beginilah kondisinya ya. Semangat Papa John, aman Papa John. Oh ya, ternyata masih muda ya, dia masih bisa senyum-senyum. Oke, kita lanjut lagi ke episode berikutnya. Seperti inilah. Oke, kita mandi lagi lumpur part 2 guys. Papa John ngambil di sebelah sisi kiri jalan ya. Kalau sebelah kanan soalnya bisa jeblos nih. Soalnya dalam, jadi dia mencari tanah yang bersih, clean, tidak. Ada lewat sana. Oke. Setelah ini apa yang terjadi guys? Apakah masih akan bertemu dengan jalanan yang licin? Ternyata mati dong. Jadi ini adalah trek terakhir menuju jalanan yang agak padat ya. Jadi ini adalah yang terakhir nih. Jadi setelah tikungan ini baru kita bisa menikmati perjalanan yang gimana lumayan rata ya. Jadi ini lumpur dari Simbuang menuju Kondo Dewata itu seperti ini ya guys ya. Saya berharap sih untuk pemerintah segera mengeksekusi pengecoran ya atau pengurukan tanah yang di sini nih ya guys. Ini 11-12 dengan daerah Seko ya. Seko tuh ada di Sulawesi Selatan juga ya. Masamba ya. Ke arah Luwu nih jalannya seperti ini nih. Jadi semoga bisa cepat diperbaiki. Ya. Untuk yang sekarang ini ya tidak terlalu ya daripada yang tadi, makanya saya masih bisa di atas mobil guys tanpa harus turun. Oke, masih lancar jalan. Jadi setelah ini semoga jalanan sudah tidak lagi licin ya. Kata Papa John masih di kondisi. Apa kamu udah Papa John? Dan teman-teman ya beginilah. Ngeri kali. Gimana penumpang? Ya. Oke, jadi santai kawan. Kita langsung diskusi ke area landing take off ya di F11 yang kebetulan itu adalah di puncaknya gunung ya. Jadi kita harus mengendari sepeda motor ya guys. Oke, seperti pada episode sebelum-sebelumnya kita masih menyusuri hutan belantara, bukit semak-semak ya. Jadi seperti ini saya dibonceng ya. Ini kebetulan pilot kita bersama Bang Anggi ya, sedangkan Nando bertugas sebagai penunggu GCP ya. Nah, inilah rencana landing take off kita ya guys. Jadi dia tuh di seberang sana tuh Bukit Gunung Sono. Jadi ya sudah, setelah selesai misinya kita pulang guys. Jadi episode 2 ini lebih singkat ya, hanya 2 atau 3 hari. Dan kita memutuskan pulangnya itu memutar ya, lewat kota Mamasa ya. Jadi biar tidak melewati jalan Kondo Dewata lagi, kita lewatin Mamasa ya. Memang lebih jauh sedikit, tapi jalanan lebih halus ya. Jadi itu
itu bisa memberikan kesempatan untuk driver tidak terlalu tegang ya. Oke, kita lanjut. Oke, dan kita juga sempatin untuk melihat hasil karya tangan Indo atau ibu yang tinggal di daerah Kondodewata ini, namanya tenun ya guys, sarung. Dan ini harganya kalau nggak salah per 1 meter tuh 150.000. Jadi kalau untuk ukuran 5 meter kalau nggak salah tuh sekitar 500 ribuan itu ya. Itu bisa untuk baju dan sarung ya guys. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi perjalanannya guys. Oke, kita mode timelapse saja guys untuk mempersingkat waktu. Oke, beginilah kondisi menuju kota Mamasa ya guys ya. Lebih halus jalanannya dan terlihat lebih maju ya guys daripada Kondodewata. Jadi ini adalah kota bukan kota ya, provinsi Sulawesi Barat. Nah, ujungnya ya guys. Jadi kita lewat Sulawesi Barat dulu dan kemudian nanti Nrekang dan kembali ke Makale atau Tanah Toraja guys ya. Jadi di sini lumayan hidup ya perkotaannya seperti ini ya guys ya. Nanti sisanya di episode berikutnya itu saya akan bikin lagi dengan versi saya jalan-jalan di Tanah Toraja guys ya, karena saya rencana akan menikmati libur untuk melihat Rambu Solo, Manene, belanja kopi, serta mengikuti event Vespa ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan share dan juga komennya ya. Semoga kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan bertambah rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you guys.